Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang kembali di channel saya WS Education. Pada tutorial kali ini, saya mencoba mengkoneksikan aplikasi Flutter atau Android yang akan kita buat dengan utilitas-utilitas Google Maps SDK, yaitu Google Service Google Maps. Nah, pada pagi hari ini, saya akan mencoba membuat aplikasi seperti yang tampil di layar. Nah, pertama-tama memunculkan Google Maps di satu titik poin, yaitu titik poin pertama di Pulau Lombok ya. Kemudian ketika saya menekan tombol yang berwarna kuning ini, saya tekan, nah akan menzooming in ke posisi poin kedua, yaitu di Gili Trawangan. Tampil Gili Trawangannya. Nah, demikian contoh aplikasi yang akan kita buat pada pagi hari ini. Cukup sederhana saja ya rekan-rekan, karena kita juga sedikit-sedikit belajar. Yuk kita mulai saja tutorial Flutter kita pada pagi hari ini. Pertama-tama seperti biasa bikin aplikasi baru di VS Code. Nah, saya hapus saja ya. Kita mulai dari awal. Oke. Di sini saya pakai STF. Kemudian di sini returnnya diganti ke material app. Kemudian buat satu kelas lagi biar enak ya rekan-rekan. Saya buat Gmap example. Start. STF. Widget. Gmap example. Kemudian ada yang error ya. Apa nih errornya? Kita import package material. Kemudian kontainernya saya ganti ke scaffold. Oke, nah sementara begini. Kemudian kita balik ke main Dart ya rekan-rekan. Main Dart. Kita isi saja home-nya adalah Gmap example. Oke, untuk mainnya sudah selesai begini dulu. Dan kita ngurus ke penggunaan plugin-nya. Nah, di sini saya menggunakan plugin Gmaps Flutter ya. Kita ke PubSpec YAML dulu. Nah, PubSpec YAML di bawah dependensi saya pastikan saja penggunaannya adalah Google Maps Flutter versi 0528 ya. Kemudian Ctrl S saja, atau kalau teman biasa lewat terminal ketikkan perintah pub flutter pubget kemudian enter. Nah, sudah selesai ya di download pluginnya. Kemudian untuk menggunakan Google Maps SDK, rekan-rekan perlu membuat API key terlebih dahulu di cloud.google.com. Di sini setelah mendapatkan API-nya, kita ke kita ke folder Android, kemudian app, src, main, kemudian ke Android Manifest. Nah, di bawah application ini, tag application, di atas activity, di bawah application, kita pastikan key yang telah kita bikin di cloud.google.com. Nah, rekan-rekan harus membuat API key dan mengaktifkan service Google Maps SDK terlebih dahulu untuk menggunakan service Google Maps SDK nantinya. Oke, di Android Manifest sudah selesai dulu. Kemudian
di pub spec YAML juga udah selesai. Nah, kita lanjut ke codingan. Nah, untuk bikin API key-nya tidak saya bahas dalam video kali ini ya. Rekan-rekan bisa cari sendiri atau nanti saya bikin video kedua untuk membuat API key cloud google.com serta mengaktifkan Google Map SDK-nya. Nah, untuk pagi hari ini kita hanya akan membuat aplikasi Flutter dan menggunakan Google Map SDK. Nah, untuk pagi hari ini, kemudian kita lanjut ke Google Example, kelas Google Map Example. Kemudian saya bikin dulu ini ya, controller untuk Google Map API-nya. Jadi kan completer Google Map controller, kemudian Gmap controller sama dengan completer. Nah, kemudian setelah itu saya akan membuat poin pertama, yaitu kamera position ya, untuk poin pertama yang akan ditampilkan di peta. Nah, sebenarnya poin pertama itu kalau Google Map SDK kan latitude longitude ya. Nah, kalau di Google Map SDK itu disebut dengan istilah kamera position. Nah, nanti di kamera position ini juga terdapat latitude longitude. First position sama dengan kamera position. Di sini ada target ya. Target ini latitude longitude ya. Sorry. Latitude longitude. Nah, di sini saya memakai suatu lokasi. Nah, suatu lokasi bebas sebenarnya ya, di mana aja, di salah satu titik di Pulau Lombok. Nah, titik ini bisa rekan dapat di Google Maps ya. Nanti mungkin saya juga akan sekalian bikin tutorialnya untuk mendapatkan titik ini. Kemudian setelah latitude longitude, sebenarnya cukup ini sih ininya yang defaultnya, tapi kita bisa menambahkan parameter-parameter lain. Kita tambahkan beberapa ya. Selain target, ada juga yang namanya zoom. Nah, zoom ini seberapa besar sih map itu nanti akan di zooming ke dalam. Nah, untuk 1 itu biasanya ketika kita mengisi nilai 1, ini untuk melihat bumi secara keseluruhan. Nah, untuk yang bisa kita lihat untuk pulau itu 15. Nah, untuk bangunan sendiri teman-teman bisa zooming ke angka 20 biar terlihat lebih detail. Saya kasih default 15 ya zoom. Selain itu ada bearing dan ada tilt. Kita isikan dulu ya bearingnya berapa. Biar lebih enak cukup 2 ini aja deh dulu. Biar nggak pusing-pusing amat. Kemudian ini target kedua, kamera position. Second position, sama dengan kamera position. Targetnya latitude longitude. Nah, saya juga pakai salah satu titik yang masih di Pulau Lombok ya. Cara dapatnya juga lewat Google Maps. Biar rapi, Shift Ctrl F. Nah, zoomnya juga saya naikin berapa ya, 17 deh, Ctrl S. Nah,
Di sini kemudian kita udah buat positionnya ya. Kemudian kita bikin suatu metode yang nanti ketika ngeklik tombol itu akan ngarahin kita ke titik yang kedua. Nanti deh kita bikin ininya aja dulu. Tadinya kita bikin upbarnya dulu. Upbar cukup titel aja ya, kan teks belajar Gmap Flutter. Kemudian ini saya langsung ke bodinya aja. Bodinya itu Google Maps ya, langsung Google Map. Nah, ini nama widgetnya ya. Nah, initial kamera positionnya kita kasih aja first position. Sorry, ini salah ya. Kita ganti aja first position dari sini. First position. First position. Kemudian map type, ada map type, kita kasih map type-nya jenisnya apa ya, satellite aja ya. Kan ada banyak nih, ada hybrid, ada normal terrain. Saya pilih satellite. Kemudian nanti on map created. Nah, kita masukin metode yang naruh ininya ya, naruh controllernya. Ini kan belum selesai nih, belum komplit controller Google Maps-nya. Nah, ketika map-nya di create, sudah terbentuk, barulah kita secara penuh menginisiasi controller Gmaps-nya. Google Map controller. Nah, sini Gmap controller, on complete-nya itu kita kasih controller ini, controller petanya ini. Nah, udah beres yang di sini. Ctrl S, kita balik ke metode, kita bikin satu metode lagi yang nanti kalau neken tombol bisa mengalihkan petanya ke second position yang ini. Dari sini first position dialihkan layar ke posisi yang kedua. Nah, di sini bentuknya feature ya, void itu nggak ada kembalian sebenarnya ya. Kemudian go to set post. Kemudian kita kasih Google Map Controller, my map controller sama dengan Gmap controller feature. Nah, di sini masih error ya. Kita kasih apa nih? Oh iya, karena ini kayak ini feature ya, kita kasih await. Kemudian ini asing ya.
Sorry, ini enggak ada sebenarnya. Kemudian my map controllernya, animate kamera, kasih titik 2 dulu. Kemudian kamera update, titik new camera position. Nah, kita kasih second position sebagai argumennya. Second position. Sorry. Second position. Oke. Sudah selesai. Kita lihat dulu ya rekan-rekan gimana penampakannya. Kita tekan tombol F5. Kita tunggu sebentar. Masih jalan ya. Lumayan lama juga nih rekan-rekan. Sabar ya. Maklum, ini laptopnya speknya nggak tinggi-tinggi amat. Sebenarnya banyak juga sih service-service Google yang lain selain Google Map SDK. Ada direction, difference matrix, dan lain-lain ya. Ada 3D building kalau nggak salah juga. Tapi di sini ya kita bahas satu aja dulu ya, Google Map SDK. Selain service Google Maps, ternyata banyak juga service Google yang lain. Kayak apa ya, ML, machine learning, Firebase, dan yang lain-lain. Nah, udah mulai jalan ya. Launching DeepMind-nya. HP saya Redmi 8 ya. Oke, sudah mulai di-build. Nah, kemudian kita remember my choice, kemudian ini ya, tekan install. Oke, sudah mulai muncul. Ini udah munculnya satu titik. Di manakah? Saya pakai dulu. Nah, masih di Pulau Lombok ya. Besar juga ya, 15 ini play zoomingnya. Kalau saya ganti ke angka 10, maaf, 10, kemudian saya tekan Ctrl S. Oke. Coba kita restart ya. Nah, kita restart. Nah, kalau 10 kan lebih besar dia kelihatannya nilai zoom ini setelah diganti dari 15 ke 10. 15 itu cukup besar ya. Yang ini berarti karena 15 cukup besar, saya ganti aja ke 15. Ctrl S, kemudian saya restart. Oke. Nah, udah ada kontrol zoomingnya ya, zooming pen-nya plus dan minus. Kemudian kita bikin satu tombol lagi, itu floating action button aja ya.
floating action button. Floating action button. Pertama kita kosongin dulu ininya, metodenya, kemudian kita ketik child, childnya icon aja deh, kemudian icon start arrow aja ya, arrow forward, kita pilih yang arrow forward. Nah kemudian untuk di sininya kita tekan go to set post, go to second position. Oke, save out, rapi ya. Ini warnanya saya ganti ke color, background color, colors.amber. Oke. Saya restart aplikasinya. Oh, ini nutup ya antara panning dengan tombolnya. Kita hilangin aja zooming, panning in, panning outnya di sini di Google Map, di bawah map type-nya saya klik zoom controls enable, saya ketik false biar nggak muncul. Kita restart. Nah udah hilang ya, udah hilang zooming, panning in, panning outnya. Kemudian coba saya ketik, maaf, saya klik tombol ini, tombol kuning, kayak langsung ngarah ke ini ya, langsung mengarah ke Pulau Gili Trawangan, tapi landai gitu, nggak muter seperti yang pertama. Nah biar ada efek muternya itu kita bisa nambahin yang namanya tilt and bearing. Nah saya coba tambahin bearingnya. Bearing ini kemiringan di sumbu XY, artinya di bidang datarnya. Coba saya ketik 270 derajat ya, tekan. Oke, saya Ctrl S, saya restart aplikasinya, start. Oke, kemudian tekan tombol kuning lagi. Nah ada kayak muter gitu ya, efek muternya. Nah itu karena ditambahkan parameter bearing. Ya, sekian dulu tutorial pada pagi hari ini. Kita sudah bisa menggunakan Google Map SDK diintegrasikan ke aplikasi Android kita. Terima kasih. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.